Wah, terima kasih banyak kepada tim musik. Sekarang karena kita telah mempersiapkan hati kita lewat puji-pujian tadi, langsung aja yuk kita masuk ke sesi kedua yang akan dipimpin oleh Bu Esther. Kepada Bu Esther, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat selalu. Tuhan Yesus begitu baik memimpin acara kita sejak kemarin sampai hari ini. Saya yakin percaya, saudara dan saya siap untuk berada, menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau dipimpin oleh Engkau, supaya setiap mata, pikiran, dan hati kami terbuka untuk suara yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Berikan hamba kekudusan, agar tidak ada yang menghambat apa pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada kami semua. Kami yakin percaya di saat retreat ini, kami mengkoreksi diri kami. Kami memulihkan lagi diri kami kepada Tuhan, supaya kami lebih lagi bermakna dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan kepada saya diambil dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini saja, maka kita akan sukar untuk memahaminya. Oleh sebab itu, saya akan bacakan dari awal ayat 1 sampai ayat yang ke-6, supaya lebih bermakna bagi kita untuk menginspirasi firman Tuhan pagi hari ini. Judulnya adalah Tuhan, Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku yang penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Biarlah Mazmur Daud ini menjadi Mazmur kita juga. Pertanyaannya, ngefek nggak sih Mazmur 23 ini bagi saudara dan saya? Itu adalah persoalannya. Bahkan tadi katanya di ayat 4, meskipun aku ada di lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya. Ayo kalau kita mau jujur, bener nggak? Kita nggak takut sama bahaya di lembah kekelaman. Kita hampir terjatuh, ya. Jangankan dulu terjatuh dalam hal yang lebih berat. Terjatuh misalnya ke tempat yang jauh lebih rendah, misalnya terjun bebas, kita kan takut. Nggak ada yang bilang aku tidak takut bahaya, terus kita main terjun aja dari gedung tinggi.
Itu adalah istilah harafiah. Tetapi kenapa sampai Daud tadi bisa mengatakan Mazmur 1 sampai 6 itu, bahkan penekanannya di ayat 4, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Atiria. Seperti apa itu Raja Daud? Bagaimana hubungan Raja Daud dengan Tuhan? Bagaimana kelakuan Daud setiap hari? Apakah Daud itu dewa yang tidak mengalami pergumulan? Enggak juga. Daud juga banyak mengalami masalah dan rintangan. Daud juga banyak mengalami pergumulan. Daud juga banyak mengalami kelemahan-kelemahan secara fisik dan mental. Tetapi Daud punya kekuatan, yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan. Apa yang membuat Daud berani berkata di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, bahkan dia berkata, aku akan diam seumur hidup di dalam rumah Tuhan. Sepanjang masa aku akan hidup. Tentu tidak gampang. Tidak gampang. Tadi kisah nyata sudah dinyatakan oleh Bu Atria, bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat sakit penyakit. Banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat macam-macam peristiwa. Bu Esther juga dulu lahir baru, mengalami sesuatu penderitaan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Tuhan izinkan untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Banyak orang lewat perubahan-perubahan yang harus dia lakukan dalam kehidupannya sehingga dia bisa berjumpa dengan Yesus. Di masa pandemi ini, apalagi saat yang paling tepat orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena banyak hal-hal yang tidak bisa kita atasi sendiri. Yang katanya tadi, meskipun aku ada dalam lembah kekelaman, dia berani berkata, tapi aku tidak takut. Hal ini yang menjadi inti permasalahan yang kita pelajari pagi hari ini. Apa yang menjadi pemikiran Daud sampai dia berkata seperti itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalian para remaja sudah banyak belajar dari TK, SD, SMP, dan SMA saat ini. Pasti mengerti siapa itu domba, siapa itu gembala. Daud menyebut hubungannya dengan Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Boleh nggak saya mau minta respon dari peserta? Saya mau, atau nanti siapa yang berpartisipan saja. Apa itu domba? Binatang yang seperti apa domba itu? Boleh dibantu. Supaya nggak cuma Bu Esther aja yang ngobrol. Ya? Domba Boleh dibantu. Ya, silakan. Domba itu hewan yang berbulu lebat, Bu. Domba berbulu lebat. Betul. Sangat betul. Udah pernah nggak makan sate domba? Belum, Bu. Belum? Pernah, Bu. Ya, belum pernah ya? Sate domba ternyata enak loh. Enak. Bu Esther punya kesempatan dulu sekali makan sate domba. Tapi sebelumnya saya nggak tahu kalau itu domba. Nah, tapi dagingnya sangat enak. Lebih enak dari ayam. Apalagi yang kamu ketahui tentang domba? Deus mana Deus? Saya punya nama-nama yang saya hafal. Ya, Bu. Deus, Ya, Bu. apa yang kau ketahui tentang domba?
Esther Domba mau itu kan biasanya berjalan dalam suatu kelompok dan ada gembalanya ya. Itu yang saya tahu sih. Jadi Yes. kalau misalnya diimplementasikan ke kita manusia, kita tuh sebagai pengikutnya Tuhan Yesus. Keren banget, Deus emang udah cocok jadi pendeta. Amin Bu, amin Bu, Udah amin Bu. langsung Amin. diaplikasikan. Amin, 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 amin. Jadi domba itu senangnya berkelompok, betul. Tapi yang lain, ada nggak yang kalian tahu tentang domba itu? Sebenarnya domba itu apa sih? Kepandaiannya domba ada nggak? Domba itu sering disebut binatang yang bodoh. Binatang yang bodoh. Domba itu punya sifat bergantung, makanya dia nggak berani sendiri. Selalu berkelompok. Domba itu nggak punya arah. Dia nggak punya tujuan. Jalan-jalan aja. Kalau temennya ke laut, dia ke laut juga. Ada sebuah cerita, ada domba 1.500 jalan bareng-bareng. Salah satu pergi ke laut, temennya ikut. 450 meninggal dombanya. Yang lain naik di atasnya, jadi yang selamat sekitar 1.000. Kenapa? Karena yang lainnya tenggelam, ya, ditekan oleh teman-temannya gitu. Nah, itulah menunjukkan bahwa domba itu binatang yang bodoh. Dan domba itu jelas-jelas tidak berdaya. Tidak berdaya. Kalau diaplikasikan, saudara dan saya mirip domba nggak ya? Mirip nggak sama domba? Lebih kurang ada miripnya. Pertama, lebih sering tidak berdayanya daripada berdayanya. Benar nggak? Dikit-dikit minta tolong. Dikit-dikit cari bantuan. Belum dibaca udah bertanya. Ya, ada tuh siswa begitu. Belum dibaca masalahnya. Tugasnya baru diserahkan. Langsung udah ditanya. Harusnya baca dulu. Ya. Domba nggak berdaya. Domba nggak tahu arah. Kalau ditanya tujuannya mau kemana, nggak tahu. Cita-citanya kemana, belum tahu. Nanti mau apa ke depan? Wah, nggak tahu, belum kepikir. Kayaknya kita mirip. Domba bergantung. Bergantung. Pada siapa kita selalu bergantung? Pokoknya tanya sama orang tua saya. Tanya sama kakak saya. Tanya sama mama saya. Makanya domba itu sering dikatakan binatang yang bodoh. Oleh sebab itu dia memerlukan gembala yang harus menuntun dia. Tadi sudah dijelaskan oleh Deus. Seperti kita contohnya. Pengikut-pengikut Kristus kita adalah domba. Domba yang harus dipimpin oleh seorang gembala. Siapa itu gembala kita? Gembala kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan itu adalah suatu pribadi yang luar biasa. Yang tiada tandingannya. Yang kekuatannya harus kita percaya. Kenapa banyak orang dikatakan bodoh seperti domba? Kita sudah tahu nih, kalau kita merokok pasti sakit paru-paru. Tapi banyak nih bapak-bapak yang nggak pernah mau ngaku. Udah tahu dari pelajaran. Kalau merokok bisa sakit paru-paru, bahkan kanker paru-paru. Tapi dia bilang itu kan orang. Mungkin bapak kalian bilang begitu kan? Saya enggak. Saya justru merokok jadi pinter. Dulu satu dosen saya, Menteri Pendidikan itu yang orang Arab, dia bilang gini, kalau saya nggak merokok, maka otak saya nggak kebuka. Saya nggak bisa ngajar kalian. Jadi dia sambil mengajar, kadang-kadang merokok dulu. Nah, dia bilang kalau dia merokok, otaknya menjadi lancar. Padahal sudah tahu, apalagi di bungkus rokok itu ada tertulis, merokok itu bisa menyebabkan sakit kanker.
Tapi tetap kita lakukan. Kalau boleh kita bilang itu adalah sebuah kebodohan. Anak-anak sudah dikasih pelajaran dari SD kelas 6. Bahayanya narkotika. Jangan minum pil-pil tertentu. Jangan mau ditawarin permen-permen yang berbahaya. SMP juga disosialisasikan tentang narkoba. SMA. Tapi tetap dicoba. Bahkan menjadi tergantung. Itu menunjukkan bahwa kita nggak berdaya. Kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Udah tahu kalau ajeb-ajeb itu ya pasti banyak masalahnya. Siapa yang masih suka ajeb-ajeb? Enggak ya? Karena pandemi ajeb tutup semua ya. Nah. Mario Bu, Mario. Mario ya. Ya Mario ajeb-ajebnya pakai firman apa? Lagu-lagu rohani nggak apa-apa di rumah, ya kan? Apa-apa. Kalau kita bisa buka klub lagu-lagu rohani, kenapa enggak? Ya, kita menari untuk Tuhan Yesus seperti Raja Daud. Dia selalu menari, memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi nggak salah kalau saya bilang, memang kita itu pantas disebut domba. Karena kelakuan-kelakuan kita juga seperti hampir banyaknya seperti domba. Oleh sebab itu kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Apakah Raja Daud tidak tahu bahwa dia punya masalah banyak? Apakah dia nggak merasakan bahwa dia itu banyak masalah, persoalan, dan sebagainya? Tahu. Kenapa tidak tahu? Persoalannya kenapa Daud bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan sebagainya sampai ke ayat 6. Jawabannya adalah, Daud memiliki cara pandang yang benar. Daud memiliki apa? MC tolong jawab saya. Daud memiliki, mana nih MC? Tolong jawab saya. Daud memiliki apa? Ayo, Daud memiliki apa? Hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang barusan saya bilang. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena Daud memiliki cara pandang yang benar. Ya. Cara pandang saudara dan saya akan menentukan cara hidup kita. Cara pandang yang salah akan menentukan persepsi yang salah dalam hidup kita. Apa contohnya? Ada guru yang mendisiplinkan anak-anaknya dengan aturan. Tapi cara pandangnya, anak yang menerima adalah salah. Diberi tugas, dia bilang, aduh guru ini kurang kerjaan ya. Guru ini kerjanya hanya buat peraturan. Guru ini hanya membebani siswa. Cara pandang yang salah membuat kita mengekspresikan sebuah pendapat yang salah. Yang akhirnya kita kembangkan, kita bagikan ke teman. Wah, tuh guru sadis, tuh guru gini. Wah. Cara pandang kita menentukan cara sikap hidup kita. Inilah perbedaan Daud dengan saudara dan saya. Kenapa Daud bisa berkata sekalipun? Kalau kita kan seandainya mama papa saya tidak bercerai, saya tidak seperti ini. Seandainya papa saya tidak di PHK, saya tidak seperti ini. Seandainya mama saya mau mengerti saya pasti seperti ini. Semuanya kalimat andai. Sangat berbeda dengan perkataan yang dikeluarkan oleh Daud. Daud justru berkata yang berbeda. Dia tahu masalah ini ada. Justru dia berkata, sekalipun
Sekalipun aku lagi bermasalah, tetapi sekalipun mama dan papaku bercerai, tetapi aku tidak akan jatuh di dalam pencobaan-pencobaan yang merusak hidup. Sekalipun aku sedang sakit, aku tidak akan lemah dan tidak akan mundur dalam belajar. Sekalipun mama dan papaku sedang ekonominya turun, aku tidak mau gagal dalam belajar. Sekalipun aku saat ini sedang mengalami banyak masalah, tetapi aku akan menemukan solusi. Itulah perbedaan cara pandang kita dengan cara pandang dari Raja Daud. Kalau istilah Bu Esther, berpikir yang positif. Orang yang berpikir positif banyak mengalami kekuatan-kekuatan menghadapi permasalahan. Di masa pandemi ini kita melihat banyak masyarakat yang terkena dampak dari pandemi. Dampak ekonomi, dampak kesehatan, bahkan kematian yang dialami. Kok firman Tuhan bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut akan bahaya, karena gadamu dan tongkatmu lah yang akan menuntun aku. Tetapi banyak kita lihat, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, saudara kita, pendeta kita, dipanggil Tuhan karena COVID. Apakah mereka karena berdosa? Tidak. COVID bukanlah sesuatu dosa, bukan. COVID, yang kena COVID meninggal bukan berarti karena dia tidak punya iman, bukan. Terus siapa, Bu, yang datang di dalam lembah kekelaman? Kita semua bisa diizinkan Tuhan dengan macam-macam lembah kekelaman yang kita alami. Macam-macam lembah kekelaman yang kita lewati. Tetapi bagaimana respon kita menghadapi lembah kekelaman, itulah yang menjadi pokok persoalannya. Saudara dan saya, pagi hari ini diingatkan oleh Tuhan. Mari kita mencontoh Raja Daud. Raja Daud memiliki pemikiran yang sungguh luar biasa. Karena apa? Karena cara pandang dia positif. Cara pandang dia yang menentukan cara hidupnya. Oleh sebab itu, Raja Daud dia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Apa betul kalau kita mengatakan Tuhan gembala kita, takkan kekurangan? Maksudnya, oh kita asal minta sesuatu dapat, Enggak. Tapi Tuhan memberikan kepada kita rasa kepuasan. Ketika cara pandang kita benar, kita mampu bersyukur apa yang Tuhan sediakan. Saya salut dengan pembina kita, Ibu Rosmawati. Ketika dia menghadapi berbagai masalah, sekaligus berbondong-bondong masalah kekelaman yang dia alami. Tetapi harus terbukti karena dia adalah orang yang beriman. Ya, sekalipun harus meneteskan air mata. Tetapi karena mengandalkan Tuhan, bisa keluar jadi pemenang. Dia tidak mundur, tidak marah, tidak malah merasa, aduh kurang apa ya, aku mengasihi orang tuaku, apa yang harus saya lakukan lagi untuk mengasihi keluargaku, apa yang harus saya buat untuk memperbaiki, apa yang saya harus lakukan. Supaya saya bisa membahagiakan orang-orang yang saya kasihi, yang saat ini membuat perasaan saya ada di dalam lembah kekelaman. Bukan malah berputus asa, tetapi menjadi kuat. Bahkan orang lain yang mendengar menjadi kuat. Karena apa?
Karena perkataan dan cara berpikir kita yang sudah berubah. Kesaksian Ibu Ati tadi luar biasa ya. Tuhan ingin sesuatu. Tuhan ingin sesuatu. Sebelum sakit dulu Bu Ati belum pernah khotbah ya Bu Ati ya. Tapi sesudah sakit, sembuh. Waduh mantap. Bahkan sekarang udah sintua ya Bu ya. Amin. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Karena cara pandangnya sudah berubah. Cara pandang orang-orang yang kita kasihi. Cara pandang guru kalian, guru Kristen, untuk mengasihi kalian mungkin dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang suka, apaan sih Bu Ros bahasanya gitu. Tapi kalau kalian bisa merasakan, itu alumni selalu bilang. Selalu ingat kepada beliau. Kenapa? Kasih itu ada. Dia selalu menganggap ini adalah domba-domba yang perlu saya bimbing. Dan nyatanya, luar biasa, alumni-alumni kita, khususnya anak-anak Kristen. Dan saya berharap anak-anak Kristen di kelas 12 tahun ini akan juga menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan itu adalah hasil penggembalaan kami di sekolah. Ketika kalian domba-domba ini patuh kepada gembalanya, nurut berhasil, maka kalian adalah pembawa nama baik daripada gembala. Dan seharusnya itulah yang kalian lakukan. Dan saya kepada Tuhan. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal lewat kematian Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya baca Matius 9 ayat 36. Boleh nggak salah satu boleh baca Matius 9 ayat 36. Saya minta dari 124 partisipan, tolong salah satu yang bersedia. Matius 9 ayat berapa? Ayat 36. Matius 9 ayat 36. Saya mau baca. Ya, silakan. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Iya. Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus, Nak? Tergerak hatinya. Tergerak hatinya berbelas kasihan. Karena dia melihat orang-orang itu seperti domba yang tidak ada gembalanya. Satu hal yang harus kita pelajari. Satu hal yang harus kita teladani. Jadilah kalian orang yang berbelas kasihan. Berbelas kasihan melihat orang lain. Berbelas kasihan melihat sesama. Berbelas kasihan terhadap orang tua kalian. Remaja sangat dirindukan oleh orang tuanya untuk bisa membantu semampunya. Apa yang bisa kamu bantu dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin pekerjaan rumah, mungkin membantu menemani orang tua pergi ke sana dan ke sini. Terlebih membantu orang tua adalah belajar, menyelesaikan studi kamu. Sebegitunya Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang yang dia rasa seperti domba yang gak ada gembalanya. Yaitu kita. Begitu besar belas kasihan Tuhan Yesus. Maka Yohanes 3 ayat 16 apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia rela memberikan anaknya yang satu-satunya itu. Supaya saudara dan saya yang seharusnya binasa, najis, seharusnya binasa, tidak jadi binasa. Karena belas kasihan oleh Tuhan. Dan dia merancangkan sesuatu. Apa rancangannya?
Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Satu orang perempuan saya minta membacanya. Yeremia 29 ayat 11. Saya mau baca, Bu. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Rancangan yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya adalah rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Yesus selalu berkata iya dan amin. Dan tidak pernah digagalkan. Janjinya selalu ya dan amin. Yeremia 29 ayat 11 harus menyadarkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita tidak sia-sia. Kalau di Zoom ini ada anak yang sekolah diam-diam kepingin bunuh diri karena kecewa. Diam-diam kepingin pindah agama karena kecewa. Bertobat pagi hari. Kenapa saya katakan seperti itu? Kau diciptakan, apapun keadaanmu, kau diciptakan sangat berharga dan berarti. Oleh sebab itu, lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, kita serupa dengan gambar Allah. Kalau di foto kita sama dengan foto Tuhan Yesus. Bukan foto harafiah yang dimaksud. Ya. Kalau kalian tampil di mana-mana, seperti mamanya ya, seperti papanya ya. Nah, cucu saya sering dibilang, kok kayak opungnya ya. Nah, berarti itu kan segambar dengan opungnya. Ada kemiripannya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak kemiripan kamu dengan Tuhan Yesus? Seberapa banyak kemiripanmu dengan Tuhan Yesus? Itu menjadi pertanyaan. Saudaraku, janji Tuhan dalam Mazmur 23 ini luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Buktinya sampai hari ini saudara dan saya di masa pandemi masih bisa makan. Jangan pernah bermimpi hari ini harus makan di McDonald, besok di makanan pizza, besok lagi makanan ini, bukan itu. Tapi kita merasa cukup. Apa yang diberikan Tuhan itu kita merasa syukur. Itu yang dimaksudkan dengan takkan berkekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Bukan kita baring sendiri, tetapi Tuhan memberikan pembaringan di rumput hijau. Jangan pernah takut. Dia membawaku ke air yang tenang. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Dan sebagainya. Sampai keputusannya, aku akan diam selama hidupku di dalam rumah Tuhan. Keputusan inilah yang harus kita ambil pagi hari ini. Cara pandang kita harus berubah. Bahwa Tuhan adalah gembala kita. Karena kita percaya kepada gembala kita, maka kita akan taat kepada Tuhan. Kalian lihat, domba itu taat kepada gembalanya. Kalau dombanya nakal dipukul, betul nggak? Kebetulan kan kulitnya tebal domba itu ya, jadi dipukulnya harus kuat. Pakai kayu yang keras gitu, ya. Nggak nangis dia, kadang-kadang goyang-goyang aja gitu, ya. Tapi dia kembali lagi. Bahkan kalau
ada domba yang hilang satu. Dicari, yang lain dibiarkan dulu berkerumun. Yang keluar dari rel diambil dulu, digabungkan lagi. Luar biasa. Mari kita berpikir seperti Raja Daud. Cara berpikirmu menentukan caramu bersikap. Ketika cara berpikirmu Tuhan adalah gembalaku, Dia yang akan membaringkan aku nggak akan kekurangan. Aku akan tetap ada di dalam perlindungannya setiap hari. Kemanapun aku pergi, asal aku taat kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kekuatan kepadaku. Dan masa depanku, sepanjang masa aku akan diam di rumah Tuhan. Bukan berarti kita di gereja setiap hari, tidak. Tapi kita berada di hadirat Tuhan setiap hari. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Saya percaya, anak-anak 21 saya melihat dengan mulai kegiatan kemarin, luar biasa puas kita ya Bu Rosmawati ya, Bu Ati ya, Bu Siti, Pak Ginting, kami sangat bersyukur. Ya, bersyukur, berterima kasih. Mengapa? Tuhan memberikan anak-anak yang baik kepada kami. Tuhan menyediakan panitia-panitia yang baik kepada kami. Tuhan memberikan kemampuan kepada kalian semua. Terus terang saya sangat puji. Dari mulai MC, dari mulai hari pertama sampai saat ini. Semua baik. Dan yang hadir pun juga baik. Sangat puji Tuhan. Jadi tidak ada alasan kalau saya selalu minta dukungan sama orang tua kalian. Dukung anak-anak kita. Bahkan saya minta orang tua untuk hadir di dalam Zoom setiap ibadah. Untuk menyaksikan bahwa anak-anak kita berkarya dan mampu melayani. Kalian sangat beruntung, nak. Bu Esther, di usia kalian saya hanya main organ di gereja. Tapi kalian saya lihat udah banyak, udah bisa pimpin acara, pimpin ini. Waduh, luar biasa. Dan tema yang kalian ambil. Galau. Kalau galau untuk orang sekarang itu ya, orang bingung, orang baper, orang yang nggak tahu arahnya kayak domba tadi. Tetapi bagi orang Kristen, galau itu Tuhan selalu ada dan melindungi kemana kita pergi. Hebat. Galau untuk orang lain, biarlah itu dunia yang mengatakan. Tapi galau buat orang Kristen, God always listening and menjawab doa-doa kita. Luar biasa. Saya salut. Jadi yang pertama, ayo kita berubah cara berpikir kita. Seperti Raja Daud, kita tetapkan cara berpikir kita. Jangan berpikir yang negatif, tapi berpikir yang positif. Siapa yang bisa menghalaukan pandemi? Tidak ada. Tidak ada. Ya, nggak bisa. Pendeta aja nggak bisa. Ya, raja adat nggak bisa. Sekarang lihat, perubahan-perubahan banyak kita alami. Biasa pesta adat ini sampai malam orang Batak. Tapi dengan pandemi, pesta adat bisa sampai jam 3 sore saja. Bu Esther kebetulan ada di Bandung saat ini, mau pesta adat sebentar lagi jam 12. Tapi cuma sampai jam 3, gitu ya, selesai. Ternyata bisa. Nah, kalau dulu diusulkan, wah diskusinya berat, nggak bisa. Wah, tapi kalau udah pandemi nggak ada cerita. Gitu ya. Gereja, wah nggak enak kalau nggak ketemu. Tapi karena pandemi, online pun enak. Semuanya terjadi perubahan. Tapi perubahan ini kalau kita kemas dengan positif, maka kita adalah orang-orang yang berprestasi tinggi. Ya, kemarin sudah dibahas oleh Kakak Marsha. Ya, apa sih yang nggak terjadi perubahan? Sekarang semua di online kan. Kalian pun cari danus pakai online. Keren kan? Saya salut itu. Salut sekali. Memang luar biasa. Cara-cara berpikir anak muda. Kami ini yang tua-tua harus banyak belajar dari kalian. Kami mengakui itu. Kalian baru lahir aja udah langsung ngerti IT. Kami belajar IT sampai berbulan-bulan. Bahkan sudah 1 tahun ya. 1,5 tahun ya. Bu Ros, kita belum pintar-pintar sampai hari ini ya. Iya. Saya masih banyak nanya sama murid, minta tolong murid gitu ya.
Tapi daripada enggak, saya mau belajar. Saya nggak malu, nggak bisa. Tapi itulah kenyataan. Kalian anak-anak hebat yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kalian akan hidup di masa 45 tahun, 100 tahun merdeka nanti. Kalian adalah pemegang pemerintahan nanti. Ya, di 2045 kalian adalah orang-orang hebat di negara ini. Ingat-ingat sama kami guru-guru ya. Siapa tahu kalian jadi salah satu dari kalian presiden, ada yang menteri. Oh iya, waktu itu udah dibilang sama Bu Esther itu. Ya, udah dihafalkan sama Bu Esther. Cara pandang kita menentukan sikap hidup kita. Kalau cara pandang kita baik dan kita akan percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka kalian akan terus dalam perlindungan. Tuhan tidak pernah janjikan kalian kalau ikut Tuhan Yesus enak-enak, enggak. Banyak orang yang pindah agama kecewa karena dijanjikan, ya, dijanjikan kalau ikut Tuhan tidak ada sakit penyakit, kalau ikut Tuhan pasti senang, bahagia. Begitu ikut Tuhan, datang penyakit yang tadinya tidak punya penyakit. Datang kemelangan yang tadinya hartanya banyak habis. Kecewa, akhirnya kembali ke agamanya. Kenapa? Karena tidak teruji. Ikut Tuhan bukan ada janji-janji seperti sulap ataupun janji-janji yang lain. Tetapi ikut Tuhan membutuhkan kesetiaan. Jadilah kita pemenang, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, boleh kita nyanyikan satu lagu tadi, Engkau Ada Bersamaku. Boleh diulang nggak ya? Boleh kepada media. Kok sama kita, Tan? Tadi aku mau minta itu juga. Kita kan sehati. Bagi saudara-saudara terkasih, jika hari ini saudara dan saya mengalami musim kehidupan, ada badai, ada sukacita, percayalah Tuhan ada. Tuhan melindungi saudara. Dan Tuhan akan menyelesaikan itu. Yang kita butuhkan adalah cara berpikir kita. Percaya kepada Dia. Amin. Kita nyanyikan masing-masing ya, supaya nikmati pujian ini. Mungkin kamu sekarang sedang mengalami kegalauan. Secara dunia, mungkin ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Mungkin kamu lagi kesulitan ekonomi. Mungkin lagi ada masalah dengan orang tuamu. Mungkin ada orang tuamu yang sedang sakit. Mungkin ada keretakan dalam keluarga. Percayalah. Mungkin hubungan yang rusak dengan teman, hubungan yang rusak dengan pacar, hubungan yang rusak juga dengan guru. Ayo kita perbaiki. Tidak ada kata terlambat. Sebab Tuhan ciptakan kita. Seperti di Yeremia 29 ayat 11. Rancangannya indah. Sebentar ya Bu, lagi diputar. Oke sayang, nggak apa-apa. Kita kan dari kita untuk kita, saling menguatkan, ya. Anak-anak yang punya masalah saat ini, mungkin kamu tidak bisa mengatakan kepada siapa-siapa lewat lagu ini, katakan kepada Tuhan. Kalau kamu mau nyanyi sambil menangis, ya, silakan. Tak pernah kau biarkan
kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah besar bagi kami. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang tidak berdaya. Kami adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan selain daripada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, pagi hari ini kami datang. Setelah kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana Raja Daud memberikan contoh kepada kami, agar kami memiliki cara berpikir yang positif. Cara berpikir yang perlu kami kendalikan. Untuk kami percaya bahwa Tuhan adalah gembala kami. Mampukan kami mencernakan firman Tuhan. Supaya setiap cara berpikir kami mempengaruhi cara kami bertindak. Ajari kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tak pernah dibatalkan. Yang seharusnya menjadi bagian dan milik kami setiap hari. Oleh sebab itu, bukalah hati dan pikiran kami. Perbaharuilah pikiran dan cara berpikiran kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh merasakan. Seperti Daud merasakan. Tuhan adalah gembalaku yang takkan kekurangan. Yang membaringkan dia di tempat yang berumput hijau. Sekalipun ada di dalam lembah kekelaman. Tidak akan takut karena Tuhan menyertai kami. Bahkan Tuhan memberikan kami makanan di hadapan lawan-lawan kami. Bahkan menghalaukan musuh kami. Sehingga kami aman dan sejahtera. Bahkan kami akan mengambil keputusan. Akan kami diam selama-lamanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam retret kami. Dan kami mau mempraktekkan dalam kehidupan kami. Mulai saat ini dan seterusnya. Dan kami akan melihat pertumbuhan yang baru dari kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami alami. Setiap badai kekelaman yang kami lewati. Tuhan memenangkan kami. Baik para guru dengan segala permasalahannya. Tuhan memberkati kami. Memberi kami kekuatan agar menjadi pemenang. Terlebih anak-anak kami. Biarlah mereka menjadi pemenang-pemenang muda. Yang mengakui Tuhan adalah gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kegiatan kami sampai selesai. Terpujilah Engkau. Amin. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Esther atas firman-Nya yang sangat memberkati kita semua. Jadi di sini aku pengen menyimpulkan apa yang aku dapat dari khotbah yang sudah dibawakan oleh Bu Esther ya. Jadi menurut aku tuh tadi Bu Esther sempat cerita kalau kita sebagai anak Tuhan tuh pasti pernah mengalami masalah-masalah dalam hidup kita, dan untuk merasa khawatir, untuk merasa takut itu merupakan suatu hal yang normal untuk terjadi, karena itu menandakan kalau misalkan kita sebagai manusia memiliki kelemahan. Tapi perlu kita ketahui juga kita punya Tuhan yang pasti dapat menguatkan kita dan membimbing kita, menemani kita untuk melewati segala pergumulan yang sedang kita rasakan. Terus tadi Bu Esther juga sempat mengibaratkan, tadi sempat tanya jawab tentang domba itu apa, dan tadi aku sempat ambil kesimpulan kalau misalkan domba itu merupakan hewan yang bodoh. Dia tuh nggak bisa ngambil keputusan sendiri, jadi dia tuh harus dibimbing oleh orang lain. Jadi menurut aku kita sebagai anak Tuhan tuh kurang lebih seperti domba itu ya, maksudnya bukan bodoh secara akademik, tapi tanpa Tuhan tuh kita nggak bisa apa-apa. Terus aku merasa lebih direndahkan hatinya karena kalau misalkan aku sebagai domba, pasti aku butuh Tuhan sebagai gembalaku, jadi aku butuh untuk dibimbing, butuh untuk memiliki tujuan hidup, dan tujuan hidupku itu cuma Tuhan aja. Terus tadi sempat juga dikasih tahu tentang hubungan Daud dan Tuhan yang punya hubungan yang baik. Terus itu tuh salah satu caranya dengan memiliki pandangan yang baik dan benar tentang masalah-masalah yang kita miliki. Terus yang terakhir yang sempat aku
pinpoint adalah gimana caranya memiliki cara pandang yang benar. Contohnya tuh ketika kita mengalami pergumulan atau berada dalam lembah kekelaman, kita bukannya malah marah atau bersungut-sungut atau merasa negatif, kita harus meresponnya dengan cara bersyukur dan melihat hal positif dari hal tersebut. Dan seperti yang kemarin Kak Marsha bilang, bukannya kita bersyukur di dalam saat-saat yang gelap itu berarti kita sedang mempraktekkan toxic positivity ya, tapi karena kita cuma memiliki dua pilihan kalau misalkan lagi dalam sebuah pergumulan, antara kita merasa bersyukur atau kita menghadapinya dengan cara yang negatif gitu. Itu sih yang bisa aku ambil. Gimana nih, Bram? Benar banget tuh, Trans. Kalau aku sendiri ya, yang bisa aku ambil kesimpulannya ini, Tuhan itu memiliki rancangan yang indah kepada kita, bukan rancangan yang mencelakakan. Mengapa? Karena dia itu udah nyiapin semuanya, mulai dari kita lahir, nyampe kita ada, dia udah memiliki tujuan bagi kita. Bahkan kita diciptakan loh serupa dan segambar dengan Tuhan yang mulia gitu. Walaupun kita cuma manusia, sehingga kita itu tahu kalau Tuhan itu pasti mau hidup kita itu bisa jadi berkat bagi orang lain, bisa jadi manfaat, dan memiliki tujuan yang baik tuh, Tres. Nah, bener banget tuh, Bram. Keren banget sih kesimpulan kamu. Tapi kan kita udah menyimpulkan nih, mungkin karena kita berdua aja yang asik ngobrol, mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan atau masih punya kegelisahan atau kegalauan yang pengen bercerita langsung ataupun melalui chat, bisa loh kita menyediakan waktu untuk Q&A sekarang. Jadi kalau misalkan kalian ada yang pengen bertanya, langsung raise hand aja ya, nggak usah khawatir. Kalau kamu sendiri punya pertanyaan nggak nih, Bram? Waduh, kalau aku sih ntar ya, aku pikir-pikir dulu, Tres, sabar. Masih butuh waktu untuk mencerna ya, firman tadi itu sangat luar biasa, jadi kita harus memproses. Wah, bener banget sih, jadi kita merenung dulu sebentar. Tapi aku lihat-lihat teman-teman kayaknya apa ya, masih berpikir, masih tercenung gitu mungkin ya, jadi belum berani buat ngobrol. Tapi tenang aja teman-teman, kalau misalkan kalian nggak berani buat bertanya, bisa kok langsung chat secara pribadi ke MC ataupun boleh ke public ya. Apalagi tuh tadi pas Bu Esther nyeritain itu, dia pakai bahasanya relate banget sama kita, kayak anak-anak remaja gitu kan. Jadi serasa lagi ngobrol sama temen tuh barusan pas sesinya Bu Esther. Pastinya dong, kan Bu Esther juga sering ngajar kita sebagai guru BK, kan guru BK tuh sebagai sahabat murid banget sih. Tadi aku juga sempat mungkin khotbah Bu Esther tuh sangat relatable buat kita sebagai anak SMA, karena kita kan anak SMA harus mempersiapkan masa depan kita, masuk university, terus kayak banyak pressure yang dikasih ke kita sebagai anak SMA, kita harus menata masa depan kita, padahal kita nggak tahu apa-apa. Jadi aku pribadi ya merasa sering ketakutan kalau misalkan mikir masa depan. Padahal tadi Bu Esther sempat ngingetin lagi kalau misalkan ya nggak apa-apa, rasa khawatir dan takut itu normal buat manusia, kita nggak bisa ngelawan itu. Tapi kita juga harus ingat kalau misalkan ya kita punya Tuhan yang pasti membimbing kita, yang menguatkan kita. Jadi walaupun kita merasakan rasa takut itu, ya kita nggak perlu khawatir banyak-banyak gitu. Bener banget tuh, Tres. Kata-kata kamu barusan itu jadi bikin aku keinget sama salah satu ayat yang paling aku suka, yaitu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok itu memiliki kekhawatirannya sendiri. Keren banget. Kayak kamu cocok banget deh, kamu pemuda gereja banget gitu ya. Waduh, apalagi dengar barusan sih, kayak tambah sih ini ilmu-ilmuku ya. Bener banget sih. Kayak mulai otakku tuh kayak, mulai di-refresh lagi, Kayaknya Deus mau nanya tuh. Iya, sering ngobrol. Kayaknya Deus mau tanya tuh dari Waduh. Galoni. Deus sih latihannya perhatiin banget sih, Bu. Soalnya tadi dia kayak sambil nyatet-nyatet gitu sih ya. Dia soalnya sangat tertarik sama temanya, Bu. Jadi sangat mendengarkan gitu. Apa Deus mau ngobrol? Boleh loh. Ya udah, boleh. Halo Bu Esther. Halo juga, Deus. Oke. Tadi kan Ibu sempat bilang ya kalau misalnya kayak Tuhan kasih kita kayak kegagalan apa segala macam, kita bisa kayak banyak pergumulan terus nggak percaya sama Tuhan Yesus lagi. Terus saya tuh sempat galau nih Bu, yang beneran galau nih Bu. Karena kan saya lagi tahun ini tuh saya tuh lagi di titik terendah saya Bu. Kebetulan saya main basket kalah. Habis itu pokoknya banyak lah pergumulan saya. Apalagi yang paling saya pergumulin. Yang paling saya pergumulin ini ya Bu ya. Sekarang tuh saya suka sama orang yang beda agama Bu. Itu gimana caranya ya Bu ya? Kan agak susah ya Bu. Kan tadi Ciranhard bilang, jangan khawatir akan hari esok. Apakah saya yang harus menggiring wanita ini ke dalam
kepercayaan dengan Tuhan Yesus itu bagaimana, Bu? Ini pergumulan saya sebenarnya sangat banyak, Bu. Tapi ya kita kan kembali lagi, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi apapun yang terbaik pasti adalah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Dan jadi bagaimana nih, Bu? Bagaimana caranya agar seorang Amadeus Miracle ini bisa menjalankan kehidupannya ke depannya tuh dengan baik dan tanpa galau-galau lagi, Bu. Walaupun dia jatuh berkali-kali bisa bangun lagi dengan tetap dengan percaya terus sama Tuhan Yesus. Gimana nih, Bu? Oke. Keren banget, Deus. Karena apa? Itu kata Deus dan kata semua yang ada di Zoom meeting ini. Ya, itu bukan hanya Deus. Saya tahu. Pasti semua cuman malu-malu aja mau ngomong. Ya, oke. Bersyukur pada pagi hari ini, tema kita kan galau ya. Deus mengalami galau secara yang dia tadi ceritakan. Gagal di sini, gagal di situ. Bahkan suka sama cewek yang tidak seagama lagi. Oh God, please tolong deh Deus gitu ya. Nah, Kan tapi bener ya, Bu, ingat Deus. godaan duniawi ini kan sangat menggoda ya, Bu, duniawi. Nah, ingat Deus. Tema retreat kita pada pagi hari ini apa? God always listening and understanding. Ya kan? Listening and understanding. Ketika kamu mau mengungkapkan itu kepada Tuhan, kegalauan kamu yang kamu alami itu, maka Tuhan paham. Tuhan akan mendengarkan dan kasih kesempatan Tuhan menjawab. Ya, kasih kesempatan Tuhan menjawab dengan cara apa? Kamu harus rubah dulu tadi cara berpikirnya. Tadi kan si Daud juga mengalami masalah-masalah yang berat seperti masalah kita. Tapi cara dia berpikir dirubah. Ya, bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kalau Deus mengatakan, yes, saya harus seperti Daud. Tuhan adalah gembala saya. Sampai saya ayat 6. Dan dilakukan. Bukan hanya dibaca Mazmur 23 ayat 1-6. Tapi dilakukan. Kalau Tuhan gembalamu, berarti Tuhan inginkan apa dari kamu? Oke, baca firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Ya, ada waktu untuk Tuhan. Berdoa karena Tuhan mau mendengar dan mengerti. Dan tunggu waktu Tuhan. Mungkin kau gagal saat ini. Tapi nggak gagal di tahun depan. Bisa. Tuhan siapkan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Janji Tuhan nggak pernah dibatalin, sayang. Ya. Tapi Tuhan mau orang yang betul-betul nggak memanfaatkan firman-Nya untuk kepentingannya. Orang Kristen banyak sekali karena kebutuhannya dia memanfaatkan ayat firman. Sehingga itu nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika kamu belajar dulu setia, percaya. Yang dituntut Tuhan Yesus sama kita cuma percaya. Ya kan? Seperti murid-muridnya di atas perahu. Lempar jala itu. Lempar jala ke laut. Padahal mereka udah cari ikan. Berapa hari nggak dapat kan? Tapi begitu dilempar, dapat nggak ikannya? Banyak. Artinya Tuhan Yesus minta kepada saudara dan saya bukan sekedar dengar firman. Tapi taat. Taat. Dan ada satu firman yang harus Deus dengar. Gelap dan terang tidak pernah bersatu. Gelap dan terang tidak boleh bersatu. Ya, oleh sebab itu tinggalkan yang gelap, jadilah terang. Cari cewek di antara yang 120 orang di sini boleh, ya. Jangan yang di luar sana, ya. Karena ingat, setiap kamu tertarik sama yang itu, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Itu mantap itu. Pasti, ya. Jadi pegang firman Tuhan. Itu pasti, ya. Ketika kamu gagal, Daud ketika dia gagal, dia menghadapi kegagalan. Tapi karena cara pandang dia sudah benar, dia enggak melo, enggak nangis, enggak marah. Dia bisa menerima keadaan. Itu yang harus kita lakukan, ya. Cara pandang kita, menerima apa yang disediakan Tuhan. Waktu saya kena COVID,
Saya bertanya sama Tuhan, aduh kenapa sih saya jaga banget nih kesehatan saya. Saya paling takut karena saya diabetes berat, bla 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 bla. Tapi belajar berdamai dengan sendiri-sendiri dan menyerahkan seluruh kesehatan saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan siap. Karena pada saat itu keluarga saya sebentar meninggal, besok lagi ada yang meninggal. Wih, saya pun ketakutan, anak-anak saya ketakutan dengan kegalauan mereka masing-masing. Aduh, kalau nggak ada mama seperti apa nanti ini? Pasti itu akan terjadi. Tetapi semua terserah Tuhan. Buktinya anak Tuhan yang hebat-hebat juga banyak yang dipanggil Tuhan. Bukan karena saya banyak berdoa kepada Tuhan, bukan. Tapi jalinlah hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa menerima setiap apa yang disediakan Tuhan kepada kita. Amin. Thank you, Deus. Ya, Amin, Bu. Amin. Ya. Kamu pasti jadi orang hebat. Jangan bilang lagi titik terendah. Sekarang sudah naik ke titik tengah. Supaya menuju, nanti kalau di titik terendah terus kamu bilang, kamu nggak naik-naik. Nah, ungkapkan kalimat-kalimat positif. Saya akan naik ke level yang berikutnya. Saya Filipi 4 level ayat berikutnya. 13, I can do all things through Christ. Ya, itu. Ya, good Kan ya. gitu. Oke. Siapa yang lain? Ayo. Wah, Oh, nice Angie sama banget. Mario katanya mau tuh, Bu. Angie sama Ah, Mario mau. boleh. Coba co-host tolong dipin yang namanya Yehuda, Mario atau enggak apa Marta, Angie tuh tolong dipin. Deus jangan bawa kartu tolong ya. Deus jangan gitu. Kasihan dong ketua dan wakil kita Deus. Iya, harus Nah, ada. ini guest star hari ini Yehuda Mario. Ini yang luar biasa nih. Nah, ini yang luar biasa ini, Bu. Inji, keren. Ya. Apa yang mau ditanya? Ayo, boleh. Kajol. Iya. Oke, jadi sebentar ada gangguan teknik. Tadi kan semoga pertanyaannya Deus udah terjawab ya sama jawabannya Bu Esther yang tadi aku benar-benar menohok banget tuh. Terang dan gelap tuh nggak bisa bersatu, Deus. Jadi tuh apa ya? Jangan dipaksain sesuatu yang nggak bisa. Apa Ingat. ya? Sesuatu yang dipaksakan tuh hasilnya pasti nggak bagus. Gimana tuh, Bro? Pokoknya nomor satu sih Tuhan Yesus sih Deus. Dan Iya, benar Bu, Amin. yang punya Tolong pertanyaan selalu gini aku yakin diingatkan banget. si Deus. Dan yang lain, Iya pasti Bu, yang bukan cuma lain Deus pasti. saja. Banyak ini di Zoom ini. Pasti Bu, banyak banget sih Bu. Tapi cuma Deus doang yang berani nanya Bu. Ya, Yang lain itu kayak yang masih saya malu-malu bilang nih. hebat. Karena dia berani terbuka. Ya, luar Kalau aku biasa. sendiri tuh merasa kalau misalkan ini tuh ujian dari Tuhan, kamu dikasih ketertarikan sama orang yang beda agama, biar ngetes kamu tuh lebih milih Tuhan apa milih cewek itu gitu. Asik. Pastinya Tuhan Yesus lah, Tuhan Yesus. Semoga ya kita bimbing terus ke jalan yang benar supaya tidak belok-belok kiri kanan gitu ya. Tapi kita kan udah banyak ngobrol tentang kegalauannya Deus, tentang hubungan romantic relationship gitu ya. Aku sendiri sih nggak pernah ngerasain kayak gitu ya Mbak dulu, tapi semoga jawabannya Bu Esther dan juga pengalamannya Deus dapat menjawab kegalauan teman-teman di sini juga yang mungkin punya masalah yang sama gitu. Nah terus karena waktu kita tinggal sedikit lagi, kemungkinan ini adalah pertanyaan terakhir yang akan menutup sesi ini. Tapi tenang aja nggak sih, karena habis ini kita juga punya sesi-sesi lain yang pastinya lebih asik lagi. Kalau kamu sendiri pengen nanggepin lagi nggak nih tentang masalahnya Deus ini? Kalau itu sih kayak udah cukup lengkap banget sih, Tres. Tapi kalau buat teman-teman nih yang masih punya pertanyaan kayak Deus, tapi nggak berani nanya di Zoom, bisa langsung banget loh chat Bu Esther, kan dia guru BK kita juga. Boleh, Jadi bebas. dia pasti bakal jawab dong. Udah pada nomornya kan, kalau nggak punya. Saya layani 24 jam. Tuh. Betul banget. Tapi tadi kan udah sempat ngebahas galau ini berarti apa ya, cakupannya tuh luas banget ya, nggak cuma tentang kegalauan masalah hidup, tadi juga Deus tentang masalah hubungan pacaran gitu, hubungan romantis, terus mungkin ada hubungan-hubungan lain yang sebenarnya belum kita bahas. Jadi kalau misalkan kalian pengen berpartisipasi dalam percakapan ini, kami bakal mengapresiasi banget loh kawan-kawan. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut buat on mic, buat ngobrol bareng kita semua. Gitu, kita membangun ruang diskusi yang terbuka. Gimana nih, Bro? Wah, cukup banget sih, Tres. Jadi langsung aja kita lanjut ke sesi selanjutnya nih, Tres. Boleh banget. Emangnya abis ini kita mau ngapain sih? Nah, ternyata nih, kan kita udah dengerin ibadah nih. Terus kalau lihat nih muka teman-temannya semua pada serius banget dengerinnya, pada ketawa-ketawa kan. Nah, selanjutnya nih, kita mau ketawa-ketawa lagi loh.
ketawa-ketawa lagi, nanti kayak orang gila dong. Ya Emang kita enggak ngapain sih? lah. Kita ketawa-ketawanya ini ada maksud dan tujuannya nih. Ternyata setelah ini loh teman-teman, kita bakal ada ice breaking loh. Dan kembali lagi nih, yang bawain ice breakingnya MC-nya seru banget sih, parah. Kayak familiar gitu nggak sih? Kayak pernah lihat gitu. Suaranya sih dari tadi udah kita denger-denger terus berkali-kali. Dia kayak ngomong terus, ya kan? Tapi sebelum kita lanjut nih ya ke sesi yang kita tunggu-tunggu banget itu, sebelumnya kita pengen mengucapkan terima kasih kepada Bu Esther atas tadi renungannya yang sangat luar biasa dan sangat memberikan semangat buat kita semua. Oke. Nah, langsung aja kita Tuhan panggilkan Yesus MC. memberkati. Terima kasih, Bu. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita panggilkan MC kita yang paling spektakuler, yaitu adalah Deus dan juga Nata. Kepada Deus dan Nata, langsung aja yuk. Gimana nih Deus, udah siap belum mimpin ice breaking kita kali ini? Jangan ditanya, persiapannya udah 2 puasa, 7 hari 7 malam, bro. Kayak aja. Udah pastinya bakal pecah banget ice breaking hari ini. Aja. Kamu udah persiapan banyak banget, tapi mukanya kayak masih kusut gitu, apa masih kepikiran tentang masalah tadi kan? Aduh, jangan. Udah terbuka pikiran saya karena Bu Esther ya, jadi saya tetap milih Yesus. Puji Yesus Tuhan. sang juru selamat. Tapi kebetulan di sini udah ada Nata, kami akan kembalikan lagi ke absensi. Tapi sebelum itu diingatkan kembali buat para peserta untuk mengisi link absensi yang sudah dikirim pada peserta. Dan juga jangan lupa ya untuk mengganti format nama sesuai dengan yang sudah dilakukan. Terima kasih. Dan jangan lupa juga nih, untuk pada aktifin kameranya dong, karena kita mau main-main lagi nih. Jadi biar kita bisa lihat muka-muka serunya pada. Ayo dong teman-teman. Have fun, dadah.